enak menjelaskan konsep limit fungsi. Apa sih konsep limit fungsi? Nah, konsep limit fungsi adalah konsep yang digunakan untuk menentukan nilai yang didekati oleh suatu fungsi ketika input mendekati suatu nilai tertentu. Nah, yang dimana rumusnya limit per x mendekati a, fx sama dengan l. Maka jika fx mendekati l, x akan mendekati a. Nah, ini adalah contoh soal limit. Konsep limit yang dimana limit x mendekati 2, x adalah 4 per x kurang 2. Sama dengan, nah kita pakai dulu cara biasa, yaitu x nya kita ganti 2 per 2 dikurangi 4 per x yang diganti 2 dikurangi 2 sama dengan 2 bagi 2 4 kurang 4 per 2 kurang 2. 4 kurang 4 sama dengan 0 per 2 kurang 2 sama dengan 0. Hasilnya 0 per 0. Nah, 0 bagi 0 itu kan tidak ada hasilnya atau tidak menjadi bukti. Jadi kita harus mencari cara lainnya, yaitu cara pemfaktoran. Yang di mana yang difaktorkan di sini? Ini difaktorkan. X dan kurang 4 per x kurang 2. Kemudian difaktorkan x kuadrat kurang 4. Jadi x kurang 2 dikali x tambah 2 per x kurang 2. Yang dimana x kurang 2 ini kan ada 2, kita coret saja. Jadi sisa yang ini yang x 2. Jadi x plus 2 sama dengan x nya diganti ke x dikali 2, yaitu 2 tambah 2 sama dengan 4. Hasilnya 4. Ini kalau dia hasilnya 0 ke 0. Tapi kalau hasilnya kalau dari yang langsung ini dapat hasilnya itu nggak usah lagi cara pemfaktorannya. Jadi ada aturan limit fungsi, yang dimana aturan limit fungsi adalah kumpulan aturan yang digunakan untuk menentukan limit fungsi dengan lebih mudah dan efisien. Nah, di sini ada 7 aturan. Yang pertama ada aturan konstanta, terus itu kedua aturan penjumlahan, aturan pengurangan, aturan perkalian, aturan pembagian, aturan pangkat, dan aturan akar. Nah, di sini ada contoh soal penjumlahan yang mana limit per x mendekati 2 buka kurung x akar 2 ditambah 3x. Nah, di sini untuk x kita ganti jadi 2 karena di sini x-nya 2. Jadi 2 pangkat 2 ditambah 3 dikali x-nya 2 akar 2. Lanjut 2 akar 2 jadi 4 ditambah 3 kali 2 6 sama dengan 4 ditambah 6 jadi 10. Jadi hasilnya 10. Selanjutnya itu ada pembagian, di mana ini soalnya limit per x mendekati 2 x pangkat 2 per x ditambah 2. Nah, di sini kita masukkan untuk x-nya tuh nilainya 2. Jadi 2 pangkat 2 per x-nya 2 ditambah 2 sama dengan 2 pangkat 2 jadi 4 per 2 ditambah 2 4. Hasil 4 per 4 jadi 1. Jadi hasilnya 1. Ini itu ada pangkat, yang dimana soalnya dari limit per x mendekati 6 buka kurung x pangkat 2 dikurangi 16 tutup kurung pangkat 2. Nah, di sini untuk x-nya kita masukkan nilainya 6, jadi 6 pangkat 2 dikurangi 16 tutup kurung pangkat 2. Nah, di sini kita menjumlahkan yang di dalamnya dulu. Nah, 6 pangkat 2 36 dikurangi 16 pangkat 2. Nah, 36 dikurangi 16 hasilnya 20. Pangkatnya 2 sama dengan 400. Jadi hasilnya 400. Selanjutnya ada definisi turunan. Turunan adalah alat untuk mengukur serta percepat suatu benda bergerak. Yang dimana jika fx menunjukkan suatu nilai, maka turunannya adalah x aksen x menunjukkan seberapa cepat nilai tersebut berubah. Yang dimana rumusnya adalah fx sama dengan x pangkat x, maka turunannya adalah x aksen x sama dengan n dikali x pangkat n kurang 1. Kenapa bisa n dikali x pangkat n kurang 1? Karena n nya turun ke bawah dan n nya
3T pangkat 2 kurang 1 ditambah 1 dikali 5 T 1 pangkat 1 kurang 1 ditambah 0. B aksen T sama dengan 6 T kali 2 dikali 3 sama dengan 6 2 kurang 1 sama dengan hasilnya T ditambah 1 tambah kali 5 1 kurang 1 T nya hilang jadi tambah 5. Masukkan nilai T sama dengan 2. B aksen 2 T nya kan sudah diganti sama dengan 2 jadi 6 dikali 2 ditambah 5. B aksen 2 sama dengan 12 ditambah 5. Dapat 12 itu 6 dikali 2 sama dengan 12 ditambah 5 sama dengan 17. Nah, pada yang kedua, populasi bakteri sedang bertambah dengan laju 17 bakteri per jamnya. Interpretasi laju perubahan dan otomatis. Nah, di sini ada dua laju perubahan, yaitu laju perubahan rata-rata ada di sebelah average rate of change dan laju perubahan sesaat. Nah, yang dibahas ini adalah laju perubahan rata-rata. Adalah ukuran seberapa besar nilai suatu fungsi berubah dibandingkan dengan perubahan pada variabel input dalam suatu interval tertentu. Nah, untuk rumusnya itu yaitu laju perubahan rata-rata sama dengan f kurang x tambah delta x dikurang fx dibagi delta x. Nah, sama dengan f x2 dikurang fx1 dibagi x2 dikurang x1. Perubahan itu adalah itulah laju perubahan rata-rata fungsi fx sebanyak x2 dikurang x9 pada interval 2 dibanding x dibanding 7. Nah, cara penyelesaian itu saya bilang f x sudah dengan x2 ditambah 4 x dikurang 9x. Nah, dengan f 2 sama dengan 2 kuadrat dikurang ditambah ya dikurang 2 dikali 9 sama dengan 2 kali 2 4 ditambah 16 sebenarnya 4 tambah 18 itu 22. Nah, untuk yang 7 f sama dengan 7 sama dengan 7 kuadrat ditambah 7 9 dengan 7 kali 7 kali 7 7 kali 7 7 kali 7 itu 9. Nah, 7 kali 9 itu 63. Nah, 49 tambah 63 itu 112. Nah, kalau udah ketemu ini, kita langsung ke rumusnya. Itu laju perubahan f x tambah delta x kurang f x dibagi
X2 dikurang Fx1 dibagi X2 dikurang X1. Nah, untuk X2 ini dari mana? Dari interval dari 7 X2 X1 ini 2, jadi masukin aja F7 kurang F2 bagi, nah kita masukin yang ini ke hasilnya X2 yaitu 112 dikurang, nah X1 ini 22, nah sama dengan 7 kurang 2 ini 5 dibagi 112 dikurang 22 itu 50. Nah, kalau ada 4 ini kita bagikan 5 dibagi 50 itu 16 hasilnya. Jadi untuk laju perubahan ini adalah 18, hasilnya 18. Nah, selanjutnya itu adalah laju perubahan sesaat. Laju perubahan sesaat itu adalah nilai perubahan suatu fungsi pada satu titik waktu atau tipe yang sangat spesifik. Berbeda dengan nilai perubahan rata-rata yang membutuhkan waktu interval berjalan. Laju perubahan sesaat mengukur seberapa cepat nilai fungsi berupa tetap di satu momen tersebut. Nah, untuk rumusnya itu laju perubahan sesaat sama dengan ln delta x o f buka kurung x tambah delta x tutup kurung dikurang x dibagi delta x. Nanti kalau soalnya laju perubahan sesaat itu adalah diketahui fungsi fx sama dengan x kuadrat tambah 4x dikurang 5. Tentukan laju perubahan sesaat pada fungsi fx standar x. Lanjut ke jawabannya f x sama dengan x kuadrat tambah 4x dikurang 5. Nah, jadi f buka kurung x tambah delta x sama dengan x tambah delta x delta x kuadrat tambah 4x tambah delta x kurang 5. Nah, kita masukkan ini 4 ke x dan 4 ini masuk lagi ke delta x, jadi x kuadrat tambah 2x delta x tambah delta x kuadrat tambah 4x tambah 4 delta x kurang 5. Nah, kalau dari kamu ini langsung ke laju perubahan. Nah, laju perubahan rim lagi delta x f x tambah delta x dikurang f x dibagi delta x. Nah, kita masukkan semua ini rim delta x sama dengan apa ya x kuadrat
tambah 2x kali delta x. Nah, ini delta kali ya. X tambah delta x kuadrat tambah 4x tambah 4 delta x dikurang 5. Nah, kalau dikurang x kuadrat ditambah 4x dikurang 5. Nah, yang ini fx ini dari hasil ini x kuadrat tambah 4x. Nah, jadi kayak gini. Terus lagi delta x. Nah, kita cari dulu yang sama. Ya, x kuadrat 2 coret. Terus yang 4x ketemu coret. Dan 5 coret. Nah, untuk hasilnya ini delta x dua x dikali delta x tambah delta x kuadrat ditambah delta x kuadrat ditambah 4 delta x terus bagi delta x. Nah, masukin lagi ke sini. Dengan lim delta x delta x buka kurung 2x tambah delta x tambah 4 bagi delta x. Nah, yang kita coret ini delta x nya kita coret. Nah, jadi sama dengan lim delta x 2x tambah delta x tambah 4. Nah, karena ada delta x, kita masukin ke ini 0. 2x ditambah 0 4. Nah, untuk hasilnya jadi 2x tambah 4. Nah, ini hasil fungsinya itu 2x tambah 4. Nah, dan terakhir ada turunan untuk optimasi biaya dan keuntungan. Dalam matematika ekonomi, konsep turunan digunakan sebagai alat untuk mencari nilai optimal, baik itu minimalkan biaya maupun memaksimalkan keuntungan. Konsep ini diterapkan pada nilai market. Nah, optimasinya yaitu ada dua, minimum dan maksimum. Minimum digunakan untuk menghitung produksi dan operasional, dan sedangkan maksimum digunakan untuk melihat keuntungan serta penjualan. Nah, sini ada guna df x per dx sama dengan 0, yang dimana minimum itu kurang dari x, sedangkan maksimum itu lebih dari x. Sekian dari video pembelajaran kami. Mungkin kalau ada salah kata kami minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.